bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, ini merupakan gambaran Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya dengan kondisi Dia yang penuh kemuliaan surgawi, didampingi malaikat-malaikatnya, dan Dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan di tahta kemuliaannya itulah Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan mati semuanya akan dihakimi pada hari itu, Bapak Ibu Saudara. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dalam ayat 32 memberitahukan kepada kita secara jelas. Dan Tuhan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 32 ini diberikan suatu gambaran bahwa Tuhan itu ibaratkan seperti gembala. Dia memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara tahu tentang binatang domba atau kambing. Dua binatang ini mempunyai perbedaan. Perbedaan secara fisik, perbedaan secara psikologi atau kejiwaannya, atau secara sikapnya juga berbeda. Domba adalah hewan yang bisa dibilang agak penurut, Bapak Ibu Saudara. Dia agak tunduk kepada majikannya atau tuannya, ya, atau gembalanya. Ya. Kemudian berbeda dengan kambing. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kambing, ada yang lihat kambing, pasti tahu kambing itu keras kepala, ya Bapak Ibu, yang susah sekali, susah diatur. Ya. Hewan kambing pasti Bapak Ibu tidak asing. Bagaimana sikapnya? Berbeda dengan domba, domba penurut. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, domba menjadi gambaran tentang orang yang hidup benar, orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Sedangkan kambing merupakan gambaran orang yang hidup dalam kejahatan, atau orang yang tidak taat kepada firman Allah, atau orang-orang duniawi, orang-orang fasik, orang-orang yang lebih menuruti keinginan dirinya sendiri atau keinginan daging. Orang yang suka hidup dalam dosa, itu adalah orang yang digambarkan dengan kambing. Itulah kambing menjadi gambaran orang-orang yang jahat. Dan Tuhan, Dia akan memisahkan orang benar dengan orang jahat atau orang fasik. Ayat yang ke-33, dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, orang-orang benar ditempatkan Tuhan di sebelah kanannya, sementara kambing-kambing yang adalah gambaran orang-orang jahat di sebelah kirinya. Apakah orang-orang dalam kategori domba dan dalam kategori kambing sama-sama akan menerima bagian yang sama atau berbeda? Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia jadikan." Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang-orang benar yang digambar, yang disimbolkan, yang diibaratkan seperti domba, mereka orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa surgawi. Mereka adalah orang-orang yang layak, yang berkenan masuk dalam kerajaan surga, oleh karena mereka terbukti selama hidup dalam dunia mereka tidak kompromi dengan hal-hal duniawi, mereka tidak kompromi dengan hal-hal dosa. Mereka betul-betul selama hidup menjalani kehidupan mereka hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah yang disebut orang benar, yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan nasib orang-orang? Bagaimana? Apa yang bisa kita lihat dari kehidupan orang benar yang Tuhan puji dari kebenaran firman Tuhan ini? Ayat 35 memberitahukan kepada kita, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan; ketika aku haus, kamu memberi aku minum; ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, ayat 36, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu merawat aku; ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Ayat 35 sampai ayat 36 ini Bapak Ibu berbicara tentang sesama kita manusia. Bapak Ibu, ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan, dan haus dan kami beri Engkau minum?" Ayat 38, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri Engkau pakaian? Ayat 39,
kesalahan yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya simpulkan seperti ini Bapak Ibu Saudara, tadi beberapa ayat yang saya bacakan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menolong orang-orang yang berkekurangan, menolong orang-orang yang menderita, menolong orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang perlu diberikan tumpangan, mengunjungi orang-orang yang dipenjara, menolong orang-orang yang teraniaya. Ketika Bapak Ibu Saudara menolong orang-orang seperti itu, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sedang dan telah melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak salah Tuhan ajarkan kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama kita tanpa memandang perbedaan, ketika kita menolong sesama kita manusia tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang apapun yang berbeda dari dirinya dengan kita. Ketika kita menolong orang-orang dengan tulus lagi, dia adalah sesama kita manusia, sungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi, menolong sesama manusia dengan ketulusan hatinya, itulah yang disebut orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang digambarkan seperti domba yang Tuhan berkati, yang Tuhan perkenankan masuk dalam kerajaan yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menolong sesama manusia, apalagi menolong saudara seiman, bahkan menolong hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara itu sedang melayani Tuhan. Dan itu tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu, janganlah menolong dengan perhitungan Bapak Ibu Saudara. Menolonglah dengan kasih yang tulus, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulannya. Kemudian selanjutnya ayat 41. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, ini Tuhan mau berkata kepada orang-orang jahat yang digambarkan ibarat seperti kambing. Apa kata Tuhan? Ayat yang ke-41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, saya akan jelaskan sedikit ayat 41 ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang-orang jahat yang ibaratkan seperti kambing, mereka dibuang, dilemparkan ke dalam api neraka, tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Berbicara tentang neraka, Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara pahami, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, sebenarnya neraka itu pada mulanya ditetapkan untuk menghukum Lucifer dan pengikut-pengikutnya, iblis dan malaikat-malaikatnya, untuk dihukum di sana karena mereka telah memberontak kepada Tuhan ketika mereka ada di surga. Sebenarnya neraka itu bukan tempat untuk manusia, tapi untuk iblis, setan atau Lucifer dan pengikut-pengikutnya dan malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat kegelapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena manusia lebih menuruti keinginan dirinya sendiri, pada akhirnya ada dikatakan manusia yang bebal, manusia yang lebih suka berbuat dosa atau kejahatan dan tidak mau bertobat. Pada akhirnya mereka dilemparkan juga ke dalam neraka, tempat di mana apinya menyala, tidak terpadamkan, di mana apinya abadi selama-lamanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak mau masuk ke dalam tempat itu. Di tempat itu yang terjadi hanyalah harapan, penyesalan, kertak gigi, tempat yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Disitulah tempat orang-orang jahat dilemparkan dihukum bersama dengan Lucifer dan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikat kegelapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kalau sampai kita masuk ke dalam tempat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika pesan Tuhan yang memberitakan tentang pertobatan kepada setiap manusia itu harus disimak dan juga harus dituruti, karena pertobatan adalah solusi untuk manusia terhindar dari hukuman kekal di neraka. Bertobat itu adalah cara supaya kita kembali kepada Tuhan, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan masih berikan kesempatan hidup, berarti masih ada banyak kesempatan yang
Tuhan memberikan kepada kita untuk kita membenahi diri kita, untuk kita semakin lebih koreksi diri kita, supaya kita semakin mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan yang setia? Apakah kita selama ini sudah serius dengan komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus melakukan firman-Nya? Atau kita masih kompromi dengan hal-hal duniawi? Hati-hati kalau masih kompromi dengan hal-hal duniawi. Kompromi dengan hal-hal duniawi sama artinya kita melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kitab Wahyu di pasal yang terakhir memberitahukan kepada kita seperti apakah orang-orang yang akan masuk dalam api neraka yang abadi itu. Mari kita sama-sama menyimak dalam Wahyu pasal 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, berarti mereka tidak masuk surga. Di mana tempat mereka? Sudah pasti di neraka. Orang-orang seperti itulah yang tertulis dalam firman Tuhan kitab Wahyu pasal 22 ayat 15 yang masuk ke dalam neraka. Anjing-anjing, yang dimaksudkan anjing-anjing adalah orang yang sudah murtad, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kemudian tukang-tukang sihir itu berbicara tentang orang-orang yang mempraktekkan okultisme atau berkompromi dengan ilmu-ilmu mistis, yang berkompromi dengan kuasa roh jahat. Orang-orang sundal adalah orang yang berkompromi dengan percabulan atau hubungan seks bebas. Orang-orang pembunuh lebih parah lagi. Penyembah-penyembah berhala pun dan orang mencintai dusta, orang-orang itu pun juga masuk dalam neraka, Bapak Ibu Saudara. Tidak diperkenankan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti orang-orang seperti itu. Di akhir zaman, kita sekarang ada di akhir zaman, kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran, kita harus menuruti firman Tuhan. Jadilah domba Tuhan, domba yang menuruti majikannya. Seperti itulah gambaran orang benar yang menuruti firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-42. Dari Matius pasal 25 ayat yang ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku pangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menolong aku. Nah ini ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45. Maka ia, yaitu Tuhan, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, dan sebawahi yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah ini dia penekanan yang sangat tegas dari perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tidak menolong sama, menutup mata, tidak mempedulikan orang-orang yang berkekurangan atau orang yang menderita. Tidak menolong orang-orang yang menderita. Ternyata sama saja tidak melayani Tuhan. Ternyata orang seperti itu tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang seperti itu juga dikategorikan sebagai kambing. Bapak Ibu Saudara, ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar yang dalam hidup yang kekal. Ayat 46 sangat jelas memberitahukan kepada kita, tempat siksaan yang kekal itulah neraka untuk orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak menolong sesamanya, yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak hidup sesuai firman Tuhan. Mereka jatuh ke dalam tempat siksaan yang kekal, yaitu neraka. Tetapi orang benar, orang yang terbukti hidupnya sesuai firman Tuhan, orang-orang seperti itu layak masuk ke dalam hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya bukan menakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini pesan Tuhan untuk mengingatkan kita, menasihatkan kita kembali agar kita jangan main-main lagi sebagai bentuk Tuhan Yesus, jangan suam-suam buku, jangan menduakan Tuhan.
Kita harus semakin menghormati Tuhan, itulah yang disebut takut akan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk semakin mau patuh mengikuti kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Karena Dia ingin agar kita menjadi orang yang benar, hidup sesuai kehendaknya dengan setia sampai akhir hidup kita, dan kita pasti memperoleh hidup yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga yang mulia. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru, biarlah tahun yang baru, tahun 2023 ini kita semakin lebih mentaati Tuhan dalam hidup kita, melakukan kehendak-Nya. Bersyukur firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman